ya. Kuliah kita menurut jadwal ya hari ini UTS. Betul ya? Betul, Pak. Ujian tengah semester. Nah, saya biasanya nggak ada ujian tengah semester. Nggak ada ujian tengah semester. Nggak tahu Pak Parto ada rencana ada ujian tengah semester nggak Pak Parto? Saya ngikut Pak Asari aja. Nah, tetapi begini, saya ingin ini untuk kebaikan Anda ada saja ya, kebaikan untuk mahasiswa. Wawasan yang ada ini jangan lepas dari disertasi, dari rencana disertasi. Jadi artinya kita menginginkan agar Anda ya fokus ke sini, ini perdalam banget wawasan ini, coba dimantapkan banget. Seperti misalnya tadi itu ada mahasiswa S3 angkatan 2020 bicara tentang mental model atau model mental. Apa itu model mental itu ya sebenarnya? Nah, dia terus kemudian langsung ambil dari satu rujukan saja tentang representasi internal. Hanya dari satu rujukan. Kalau saya tidak cukup begitu. Saya cenderung mencari definisi dari berbagai macam pakar, dari banyak pakar. Kemudian dari situ saya sintesis. Oh, berarti yang dimaksudkan dengan model mental itu seperti ini. Seperti misalnya ketika kita bicara model mental dari matematika. Itu di situ didefinisikan, ada definisinya tentang bahwa itu menuntut adanya simplify the complex situation. Simplify the complex situation. Berarti ada penyederhanaan dalam situasi yang rumit. Berarti persyaratannya harus rumit. Baru kemudian ada simplifikasi, membuat model. Tidak semua detail dari situasi itu dituliskan dalam model mental. Hanya bagian-bagian penting-pentingnya saja yang dituliskan dalam model mental itu atau yang ditangkap oleh otaknya. Dengan begitu persyaratannya berarti harus model mental itu harus ada menghadapi masalah yang rumit. Pertanyaannya sekarang, kalau konsep matematika, apakah konsep matematika itu dianggap rumit oleh mahasiswa atau oleh siswa sehingga dia perlu membuat model mental? Tidak, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau konsep teorema lah katakan, kalau konsep atau teorema, apakah anak-anak juga perlu membuat model mental dalam rangka untuk memahami satu teorema ini? Kalau prosedur mengerjakan satu masalah matematik atau apalah misalnya metode eliminasi, substitusi misalnya, atau Gauss-Jordan dan seterusnya. Wallahu a'lam lah macam-macam itu. Apakah mereka perlu membuat model mental untuk prosedur? Kemudian ketika berhadapan dengan masalah dalam rangka untuk memahami masalahnya, apakah mereka perlu membuat model mental? Ketika mereka harus menyelesaikan masalah, langkah-langkah penyelesaian masalah, mereka perlu membuat model mental? Wallahu a'lam. Nah, ini para mahasiswa diharapkan mengkaji itu secara detail. Wawasan tentang model mentalnya ini harus luas, harus mendalam. Sehingga dengan begitu ketika beliau ini menuliskan disertasi atau membuat artikel jurnal, itu maka tulisannya itu sudah nanti akan sangat bagus. Itu harapannya. Oleh karena itu, saya ingin meminta teman-teman mahasiswa ini membuat artikel, meskipun tidak terlalu harus lengkap, mungkin boleh dibilang hanya pendahuluan saja sampai muncul rumusan masalahnya. Nah, wawasan ini sangat diperlukan ketika kita menyatakan kita ingin menunjukkan bahwa apa yang kita teliti ini adalah sesuatu yang novelty-nya tinggi, sesuatu yang memiliki tingkat kebaruan yang hebat. Untuk bisa mengatakan ini baru, maka
wawasan kita tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan topik yang kita teliti itu harus utuh, harus lengkap. Sehingga nanti kita bisa katakan, ini sudah diteliti ini, tapi kelihatannya yang ini masih belum. Sehingga perlu. Nah, itulah makanya saya ingin para mahasiswa ini coba untuk menulislah sebuah katakan latar belakang saja dari masalah penelitian Anda. Kemudian itu dikumpulkan ke kami, biarlah kami nanti akan melihat bagaimana Anda memanfaatkan wawasan mata kuliah kita yang sudah kita lakukan selama beberapa lama ini, wawasan Anda untuk penulisan latar belakang penelitian tersebut. Barangkali itu gambaran awal dari saya, Pak Parto. Atur nuwun, Pak. Oke, saya kira teman-teman sudah jelas kegiatan yang harus dilakukan hari ini. Nah, cuman monggo kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin sebelum mulai bekerja kalau ada pertanyaan. Ya. Lu nggak ada pertanyaan? Waduh, hebat, bagus. Deadline hari ini. Luar biasa. Maaf Pak Asari. Luar biasa. Saya senang kalau nggak ada pertanyaan, berarti tidak ada yang tidak ada yang mengalami kesulitan. Pak Asari, deadline hari ini Bapak. Pak Warta naik gimana Pak Warta? Deadline hari ini atau deadline minggu depan Pak? Atau besok atau lusa? Ya, saya kira mungkin waktunya agak diperpanjang supaya tulisannya agak bagus gitu. Jadi betul ya. Jadi bukan cepet-cepetan, bukan speed test, Bu. Ya. Yang sebaik mungkin. Jadi beri waktu 1 minggu aja Pak Parto ya. Oke, monggo ya. Pak Rus, gimana Pak Rus? 1 minggu Pak Rus? Iya, 1 minggu sekap. Nasional. Gitu kalau ada lagi? Terima kasih Bapak. Untuk datang 1 minggu itu mekanisme pengumpulannya melalui email atau grup WA atau seperti apa Pak? Gimana Pak Parto? Gimana Pak Rus? Mungkin saya kira hasil kerja teman-temannya dikompilasi jadi satu file ya. Per kelas itu dikompilasi. Kelas A satu kompilasi, kelas B satu kompilasi. Nanti dikumpulkan jadi satu gitu, supaya tidak bercerai-berai. Nah, kumpulkannya bisa lewat Drive atau bisa lewat WhatsApp kalau seandainya ukuran filenya memungkinkan. Iya, Pak. Nah, mungkin satu hal mungkin yang perlu saya tekankan, ini masih banyak sekali terjadi pada tulisan teman-teman ketika menuangkan ide dalam bentuk kalimat, paragraf utamanya. Sangat sering paragraf itu diawali dengan kutipan. Jadi hampir selalu terjadi, bahkan sudah berupa laporan yang siap diujikan, masih sangat banyak ada mengawali paragraf dengan kutipan. Padahal kalau kita melihat dari ketentuan menuliskan sebuah pemaparan ide, ya, ketika akan merancang paragraf, kalimat pertama dalam paragraf itu namanya kalimat utama atau ide utama. Idenya siapa? Idenya penulis. Sehingga di situ penulis yang harus menuangkan idenya sebagai kepala dari paragraf. Nah, kemudian untuk memberikan argumentasi atau untuk menjabarkan ide dalam paragraf itu baru kemudian menggunakan rujukan, menggunakan data dan sebagainya. Sehingga di awal paragraf, first sentence in the paragraph itu harus kalimat yang muncul dari peneliti yang merupakan ide utama dari si peneliti. Nah, itu tolong diperhatikan betul itu supaya tidak aneh ya.
tulisannya nanti. Nah, kemudian juga tentang kalimat efektif. Sangat sering terjadi ada kalimat yang panjang sekali. Sampai-sampai saya tuh memberikan istilah KPK, kalimat pohon kacang. Panjang sekali berputar-putar, tapi nggak nyampe kemana gitu. Tidak jelas mau mengatakan apa. Sehingga sebenarnya kalimat efektif itu cirinya adalah tidak ada pengulangan penggunaan kata dalam satu kalimat. Satu kata digunakan hanya sekali dalam kalimat itu, kecuali mungkin kata hukum. Nah, rupanya itu perlu juga dibiasakan dari awal, sehingga jangan sampai tulisan sudah jadi, setelah dibaca begitu mau mengubah, waktu nggak cukup, bingungan dan sebagainya. Oke. Nah, mungkin tambahan satu lagi ya. Sebisa mungkin nanti pemaparan ide ya, itu juga didukung oleh mungkin dari hasil-hasil penelitian, atau syukur-syukur dalam waktu 1 minggu ini teman-teman juga sudah sempat melakukan survei kepada siswa atau kepada mahasiswa atau kepada calon subjek, sehingga yang dipaparkan di dalam tulisan itu tidak hanya sebatas angan-angan, tetapi sudah ada sedikit data-data pendukung yang memperkuat argumentasi atau paparan pada tulisan itu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum. Saya rasa itu apa yang dikatakan Pak Parto penting ya. Kenapa? Karena yang namanya penelitian itu sebenarnya penerapan dari pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik itu kalau yang sederhana terdiri dari 5M. M pertama adalah mengamati. Anda harus mengamati, melakukan pengamatan. Jadi kajian awal ini berarti melakukan pengamatan, jangan hanya angan-angan. Jadi harus pengamatan. Setelah mengamati baru munculkan yang kedua, menanya. Dan yang kedua adalah menanya. Membuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau tadi yang saya contohkan, ketika anak itu membuat model mental, pertanyaannya, apakah semua objek matematika itu dibuat model mentalnya oleh anak-anak? Apakah misalnya konsep dibuat model mentalnya? Apakah prinsip dibuat model mentalnya? Apakah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apakah segala sesuatunya itu dibuat model mental atau enggak? Kalau definisinya kan katanya harus yang rumit, yang kompleks. Apa ini ya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, ini namanya kita meneliti. Kita membuat pertanyaan, menanya. Kalau sudah menanya, maka M yang ketiga mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi, sudah kita melakukan investigasi di situ. Kalau sudah ketemu informasinya, M yang keempatnya adalah atau mengasosiasi katanya. Kalau sudah mengasosiasi selesai, dapat simpulan, maka yang terakhir M-nya adalah mengomunikasikan. Jadi penelitian itu jangan bermain di angan-angan. Makanya kalau sudah punya ide, topik penelitian tertentu, coba lihat data di lapangan. Gimana sih? Ada yang menarik enggak untuk ditanyakan? Kalau sudah ditanyakan begitu, cek dulu. Ini sudah dikerjakan orang apa enggak? Kalau sudah dikerjakan orang, maka novelty-nya untuk S3 tidak ada. Tapi kalau belum dikerjakan orang, meskipun itu topiknya katakan sudah banyak dilakukan orang, tetapi kalau itu belum diteliti, itu novelty tetap.
Katakan saja tentang pemecahan masalah. Udah banyak sekali tentang pemecahan masalah itu diteliti orang. Tetapi sekarang pertanyaan Anda munculkan sebuah pertanyaan. Dari pertanyaan itu kemudian coba cari dari dari penelitian-penelitian tentang pemecahan masalah. Ada nggak jawaban dari pertanyaan itu? Kalau ada jawabannya, novelty-nya berarti tidak ada. Tapi kalau tidak ada jawaban dari pertanyaan itu, maka insya Allah novelty-nya adalah ada. Barangkali itu untuk penegasan apa yang disampaikan oleh Pak Parte tadi ya. Oke, good. Ada pertanyaan lagi yang lain nggak? Ngapunten Pak, mau bertanya. Silakan Pak Ahmad. Pak, mengenai jumlah rujukan itu pripun Pak? Kenapa memangnya? Apakah ya tetap 10 kemarin itu atau? Oh ya enggak lah. Minimal Pak, itu kan pertemuan pertama 10 itu. Ya sebanyak-banyaknya Mas untuk meyakinkan bahwa ini adalah portfolio Anda untuk yang namanya tahu portfolio enggak? Portfolio itu apa? Tahu portofolio itu apa? Kalau Anda melamar sesuatu pekerjaan, katakan saja, Anda biasanya melampirkan portofolio enggak? Lu kan sing jawab. Deskripsi diri bukan Pak? Iya Pak. Portofolio enggak? Iya. Iya. Yang ditampilkan dalam portofolio itu apa biasanya? Sertifikat, gitu ya? Deskripsi diri. Iya, hal-hal yang baik. Jadi ada kan? Adakah ditampilkan hal-hal yang jelek dalam portofolio itu? Saya pernah jadi pencuri, misalnya gitu. Saya pernah selingkuh, misalnya gitu. Pernah nggak dituliskan dalam hal itu? Enggak lah. Pasti yang disesuaikan dengan pekerjaannya itu yang baik-baik saja, kan gitu. Nah, itulah portofolio itu juga yang terbaik dari Anda. Kalau Anda ingin yang terbaik, haruskah kita menuliskan 10 artikel saja? Tidak, Bapak. Kalau bisa sampai 50 artikel, kenapa hanya 10 artikel? Ya. Okay. Jadi begitu jawabannya. Mau nggak silakan yang terbaik menurut Anda? Tidak ada batasan. Mau cuma 5 artikel? Boleh. Mau 2 artikel? Boleh. Bahkan tidak ada artikelnya juga boleh. Tapi ya berarti nilainya ya sesuai dengan itu gitu aja. Sesuai dengan amal perbuatannya. Sesuai amal perbuatan masing-masing. Silakan yang lain kalau masih ada. Mas Agung, silakan kayak mau tanya. Gung? Ya Pak. Ya, Gung? Sebenarnya cukup hanya saja artinya dari apa yang akan kami lakukan itu cukup sampai pada melahirkan pertanyaan penelitian, Pak ya. Betul, cukup sampai ke rumusan masalah saja, nggak apa-apa. Okay. Tetapi rumusan masalahnya itu harus yang memiliki novelty ya. Oh, siap. Ya. Nah. Terima kasih. Kalau untuk mengatakan itu novelty berarti harus ditunjukkan bahwa itu belum pernah diteliti sebelumnya. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan belum pernah diteliti sebelumnya, jangan hanya mengatakan masalah ini belum pernah diteliti. Itu namanya vulgar itu. Nggak beres itu. Tapi dengan cara menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu itu membahas yang lain. Penelitian ini membahas ini hanya membahas ini, penelitian tidak ada satupun, baru gitu. Ya.
Sudah? Kira-kira bisa memahami Bisa Pak, insya Allah. Bisa. Sudah, alhamdulillah. tugas yang harus dikerjakan dan laporan yang harus disampaikan? Ya. Oke, selanjutnya gimana Pak Asari kalau sudah? Pak ini Kalau sudah, ya terserah sekarang mau tanya-tanya dulu monggo, tapi kalau mau sekarang langsung bekerja, kita beri kesempatan saja Pak Parto. ya, oke. Bu Ari mau nanya? Apa mau nangis itu kok? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sekian aja dahulu. ya mungkin mereka biar bekerja Ya, betul. dan kita bisa mengerjakan yang lain ya Pak Ustadz. Ya, betul. Nah, oke. Mungkin Pak Rus ada tambahan? Sudah cukup, pekerjaan kita juga banyak yang nunggu. Nggak boleh alasan begitu nih, kita kuliah ini. Ya, Waktunya itu. kalau Bapak kan kerjakan pekerjaan yang nunggu, banyak ya Pak. Oke, kalau begitu silakan teman-teman bekerja sebaik-baiknya. Oke. Dan nanti hari Kamis minggu depan diharapkan sudah ada hasil yang disampaikan ke kami. Ya, Jadi kalau bisa sebelum perkuliahan sudah dikirim Pak. ya, Oke. ya. Ya, jadi kalau Rabu, yang kuliah hari Rabu, ya berarti Rabu harus kita kirim. Rabu pagi. Iya, baik Ya, Pak. tapi mohon maaf Pak, untuk kelas A itu jadwalnya Selasa, artinya Selasa sih. Senin. Jadi nggak jadi 1 minggu Pak, artinya waktunya. Paling kita melewati minggu. Oh iya, melewati hari Minggu maksudnya. Siap. Oke, kita akhiri ya Pak Ustadz. Oke. Ya, Oke, ya. matur Oke. nuwun. Barakallahu Terima semuanya. kasih banyak. Terima kasih Pak. Oke. See you, have a nice day and good luck. Thank Oke, you. assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Semangat Lur. Semangat semuanya. Semangat semua. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.